Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Fitri dari Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan individual, minat, dan bakat. Intelijensi. Definisi intelijensi. Yang pertama, menurut Albert Binet, tahun 1857 sampai tahun 1911, dan Todor Simon. Intelijensi adalah kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Dua, menurut Lewis Madison, tahun 1916. Intelijensi sebagai kemampuan seseorang berpikir abstrak. 3, menurut George de Stoddard. Intelijensi sebagai bentuk kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang dibicarakan, yang bercirikan. Yang pertama, mengandung kesukaran. Yang kedua, kompleks, yang mengandung bermacam jenis tugas yang harus diatasi dengan baik, dalam arti bahwa individu yang intelijen mampu menyerap kemampuan baru dan memadukannya dengan kemampuan yang sudah dimiliki untuk kemudian digunakan dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, abstrak, mengandung simbol-simbol yang memerlukan analisis dan interpretasi. Yang keempat, ekonomis, yang dapat diselesaikan dengan menggunakan proses mental yang efisien dari segi penggunaan waktu. Yang kelima, diarahkan pada satu tujuan, yaitu bukan dilakukan tanpa maksud, melainkan mengikuti suatu arah atau target yang jelas. Yang keenam, mempunyai nilai sosial, yaitu cara dan hasil pemecahan masalah yang dapat diterima oleh nilai dan norma sosial. Yang ketujuh, berasal dari sumbernya, yaitu pola pikir yang membangkitkan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang keempat, Wechsler, tahun 1965. Intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Yang kelima, Walters dan Gardner, tahun 1986. Intelijensi adalah serangkaian kemampuan yang memungkinkan individu memecahkan masalah atau produk sebagai konsekuensi eksistensi suatu budaya tertentu. Yang keenam, Flynn, tahun 1987. Intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan kesiapan belajar dari pengalaman. Maka dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang dapat digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. B. Bakat. Menurut Chaplin tahun 1972 dan Reber tahun 1988 mendeskripsikan bahwa bakat atau aptitude adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Muhyiddin Shah tahun 2010. Sedangkan menurut Semiawan tahun 1984, bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Sementara menurut Wijaya tahun 1988, bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang bersifat umum ataupun khusus. Namun, bakat juga disertai dengan latihan khusus untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Sri Milvayeti menyebutkan karakteristik individu yang digolongkan berbakat secara akademik adalah 1. Kemampuan untuk belajar tinggi. 2. Kekuatan dan kepekaan pikiran.
3. Keingintahuan dan dorongan. Jenis-jenis bakat. 1. Kinetik fisik. Bakat dalam menggunakan badan untuk memecahkan masalah dan mengekspresikan ide serta perasaan. 2. Bahasa. Bakat untuk menggunakan kata-kata baik oral maupun verbal secara efektif. 3. Logika dan matematis. Bakat untuk mengerti dan menggunakan angka secara efektif, termasuk mempunyai kemampuan kuat untuk mengerti logika. Yang keempat, musikalitas. Bakat untuk memahami musik melalui berbagai cara. 5. Pemahaman alam. Mengenali dan menggolongkan dunia tumbuhan dan binatang termasuk dalam memahami fenomena alam. C. Minat. 1. Menurut Tampu Bolon, minat adalah suatu perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi. 2. Jali. Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 3. Muhammad Surya. Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam menghadapi suatu objek. 4. Slamet. Minat sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Berdasarkan pengertian para ahli, maka dapat disimpulkan minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Jenis-jenis minat. Menurut Guilford tahun 1956, ada beberapa jenis minat, yaitu 1. Minat vokasional, merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Minat profesional, contoh minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Minat komersial, seperti minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Minat kegiatan fisik, seperti mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Minat 2. Minat avokasional, yaitu minat yang memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Menurut Milton tahun 1961, minat dibagi menjadi 2. Yang pertama, minat subjektif, perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman tertentu yang bersifat menyenangkan. Yang kedua, minat objektif, reaksi yang merangsang kegiatan dalam lingkungannya. Menurut Samsudin, minat jika dilihat dari segi timbulnya terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Minat spontan, minat yang timbul dengan sendirinya secara langsung. 2. Minat yang disengaja, minat yang dimiliki karena dibangkitkan atau ditimbulkan. Perbedaan intelijensi, bakat, dan minat. Intelijensi dan bakat merupakan kemampuan yang berasal dari hereditas atau pembawaan. Cepat atau lambatnya, seseorang misalnya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dipengaruhi tingkat intelijensinya dan bakatnya. Akan tetapi tingkat intelijensi seseorang dapat berubah karena dipengaruhi faktor-faktor tertentu. Misalnya, orang yang rajin mengasah kemampuan akademiknya dengan berlatih terus-menerus akan mengalami peningkatan IQ. Sedangkan bakat akan terus ada dalam diri seseorang, apakah ia latih atau tidak. Kemampuan bakat seseorang akan selalu sama atau bersifat permanen. Intelijensi dan bakat merupakan kemampuan yang berasal dari genetik. Sementara minat merupakan kemampuan yang berupa kemampuan seseorang yang tinggi terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Minat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sebab dapat berubah karena perubahan tren maupun hobi seseorang. Akan tetapi minat akan berpengaruh besar dalam perkembangan intelijensi dan bakat seseorang sebab dengan memiliki minat akan membangkitkan motivasi seseorang dalam mengasah kemampuan yang ada pada dirinya. Baiklah, cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.